Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, dia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia keluar dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu menjadi lebih buruk dari keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu kenyataan yang seringkali terjadi adalah bila seseorang mempunyai pikiran baru, ide atau gagasan baru dengan maksud yang baik untuk membuat sesuatu yang lebih berguna, yang lebih up to date, yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan bermanfaat bagi kepentingan bersama, dia akan selalu menuai kritikan. Dia akan menuai sorotan, bahkan harus siap dibenci, siap disingkirkan. Seorang filsuf Jerman, Bertrand Russell, pernah berkata begini, setiap ide besar pada saat pertama kali muncul akan dianggap sebagai penghinaan terhadap ide yang sudah dipercaya selama ini. Saudara-saudara, kata-kata Bertrand Russell ini sangat relevan, sangat sesuai dengan kisah Injil yang kita dengarkan tadi. Para ahli Taurat, kaum Farisi, melihat diri mereka sebagai penegak hukum. Penegak hukum ilahi dan pengajar kebenaran. Tetapi perilaku mereka membawa skandal yang memuakkan. Banyak orang kecil tersandung pada kesaksian hidup mereka yang bobrok. Kesaksian hidup mereka yang tidak sesuai dengan khotbah mereka. Dan Yesus datang. Dia menawarkan satu pola pendekatan yang lebih manusiawi.
Yesus juga menawarkan konsep tentang Allah sebagai Bapa, sehingga orang tidak perlu merasa takut dan gentar untuk datang kepada Allah. Dan ternyata konsep ini pun, saudara-saudari, ditantang habis-habisan. Bahkan perbuatan baik Yesus pun dikecam. Ketika dia mengusir setan dengan kuasa Allah, mereka menyebutnya dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Sikap ahli Taurat dan kaum Farisi ini muncul karena mereka merasa mapan dengan apa yang diajarkan. Begitu Yesus membawa ajaran yang lebih memberi warna pembebasan, mereka merasa bahwa kemapanan mereka diganggu. Sonah nyaman mereka diganggu. Ide cemerlang Yesus dan pola pendekatannya yang sangat manusiawi, gembala baik dan murah hati, ditantang. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita sering merasa mapan dengan hal-hal yang lama, yang sebetulnya sudah harus diubah karena berbagai alasan. Tapi kita cenderung curiga dan menantang hal-hal yang sebenarnya berguna bagi kepentingan bersama. Kadang kita perlu belajar untuk menerima ide baru yang ditawarkan, gagasan baru yang ditawarkan, sejauh dia memiliki atau bernilai positif. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, setiap ide baru, setiap pendekatan baru memang tidak selalu ramah dengan penerimaan. Hal-hal yang terjadi di tempat kerja kita, di tengah masyarakat, di dalam komunitas, di dalam paguyuban, di dalam kelompok-kelompok kategorial. Banyak ide masuk kiri kanan dan sebagainya. Tapi ide baru yang muncul akan selalu mendapatkan tantangan. Mendapatkan bahkan kritik yang pedas. Akan mendapatkan sorotan yang tajam. Tapi sekali lagi yang menjadi pedoman bagi kita adalah saudara-saudari, sejauh sebuah ide gagasan, terobosan baru yang ditempuh itu menawarkan nilai-nilai positif, menawarkan manfaat yang lebih baik, jangan pernah menyerah. Lakukanlah. Yesus telah menunjukkan contoh yang baik, contoh yang benar, contoh yang agung untuk kita. Semoga kita senantiasa tahan terhadap segala macam ujian dan tantangan. Tidak mudah menyerah, terus maju. Apapun yang baik yang kita pikirkan, ide-ide bagus yang kita tawarkan, sejauh itu datang dari motivasi yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan nilai-nilai positif yang lebih baik, lakukanlah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau hadir di tengah-tengah dunia. Datang dengan pola pendekatan gembala yang baik dan murah hati. Kuatkan kami agar kami mampu meniru cara Engkau melakukan pendekatan di tengah dunia. Agar apapun yang kami tawarkan benar-benar datang dari hati yang tulus, dari motivasi yang lurus, demi manfaat yang lebih baik bagi kepentingan banyak orang. Semoga seluruh rencana, karya, dan pelayanan kami hari ini senantiasa membawa manfaat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.
Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.